Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan menjalankan kuliah secara asinkronus, ya, di mana saya akan coba jelaskan terkait dengan materi standarisasi bahan baku produk biofarmaka. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya obat tradisional tentunya tidak hanya berkualitas, ya, tidak hanya berkhasiat, namun juga harus memenuhi aspek keamanan. Artinya bahwa obat tersebut harus dijamin aman baik dari segi cemaran maupun aman dari menyebabkan munculnya efek samping. Nah, kita lihat terkait dengan Simplicia terstandar sendiri, ini akan diawali dari satu tumbuhan, ya, di mana tumbuhan atau hewan atau mineral ini ada yang dibudidaya dan ada yang sifatnya liar. Nah, terkait dengan budidaya dan liar ini nantinya akan menentukan kualitas dari Simplicia yang dihasilkan. Nah, proses panen, pasca panen ini juga akan menentukan terkait dengan mutu dari Simplicia yang nanti akan dihasilkan. Nah, suatu Simplicia belum dikatakan terstandar apabila Simplicia ini belum dilakukan proses pengujian. Bagaimana pengujiannya? Nah, pengujiannya adalah dengan cara menetapkan suatu beberapa parameter pengukuran terhadap Simplicia, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada, dan berikutnya kita simpulkan apakah bahan tersebut memenuhi standar atau tidak. Begitu. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, ya, di materi ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana kita melakukan standarisasi, apa saja. Ya. Kita nggak akan bahas terkait dengan prosedurnya, kita akan fokus bahasanya terkait dengan kunci-kunci penting dari setiap parameter standar. Ujungnya apa? Ini. Kita mengharapkan bahwa Simplicia yang kita hasilkan, ya, adalah Simplicia yang terjamin secara keamanan, khasiat, dan juga kualitasnya. Oke, kita lihat apa itu standarisasi. Standarisasi ini adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama semua pihak yang berkepentingan. Artinya, proses standarisasi ini, ya, ini adalah proses perumusan. Jadi proses perumusan yang nantinya ini akan menghasilkan suatu hasil, ya, akan suatu data yang mana data ini nanti akan berupa standar. Nah, standar ini nantinya akan digunakan, ya, oleh beberapa pihak atau beberapa kalangan dalam rangka menghasilkan suatu produk yang nantinya akan memenuhi standar ini. Oke, kemudian karena standar ini digunakan oleh semua orang, ya, atau tidak hanya oleh satu pihak tapi oleh banyak pihak, maka standar ini harus dirumuskan tidak oleh satu pihak saja, melainkan oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, kalau kita berbicara dalam hal bahan alam, berarti standar ini tentunya harus dirumuskan tidak hanya oleh pemangku kebijakan, tapi juga oleh institusi pendidikan, contoh misalkan universitas, peneliti, dan juga terkait dengan stakeholder. Ya. Oke, apa itu standar? Standar ini adalah produk yang dihasilkan dari proses standarisasi, yaitu spesifikasi teknis atau suatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak. Ya, yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Jadi ini terkait dengan standar. Artinya begini secara sederhananya, ketika kita membuat suatu bahan Simplicia, gitu ya, bahan ini baru dikatakan standar ketika hasil uji terhadap bahan ini ternyata memenuhi ekspektasi dari standar yang ditetapkan, begitu. Ya. Contoh misalkan, kalau seandainya kita menetapkan bahwa standar kadar abu itu tidak boleh lebih dari 5 misalkan. Nah, maka ketika kita menguji, sebisa mungkin Simplicia yang kita hasilkan kadar abunya itu tidak boleh lebih dari 5. Itu dikatakan memenuhi standar. Bagaimana kalau lebih dari 5? Maka kalau lebih dari 5 maka dikatakan dia tidak memenuhi standar, begitu. Ya. Baik, tujuan standarisasi ini adalah
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi standarisasi ini apa tujuannya? Melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjamin keamanan masyarakat. Dari apa penjaminnya? Dari peredaran bahan obat yang tidak memenuhi standar. Kenapa? Karena obat yang tidak memenuhi standar atau bahan yang tidak memenuhi standar tentunya nanti akan memberikan masalah bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu dijamin dengan cara standarisasi. Makanya di Indonesia terkait dengan obat kita ada Badan POM, terkait dengan produk-produk rumah tangga kita ada misalkan di BSN, ya, Badan Standarisasi Nasional. Nah, oleh karena itu ya khusus terkait dengan bahasan kita itu Simplisia dan ekstrak yang nanti akan jadikan sediaan biofarmaka. Dalam rangka menghasilkan Simplisia dan ekstrak terstandar, maka serangkaian proses pengujian harus dilakukan terhadap keduanya. Jadi baik Simplisia maupun ekstrak. Jadi tidak bisa standarisasi itu hanya dilakukan terhadap ekstrak saja. Harus terhadap kedua-duanya, yaitu Simplisia dan ekstrak. Dimana bagaimana standar itu dilakukan? Nah, standar itu berbeda dengan penetapan kadar. Oke, jadi sekali lagi standar itu berbeda dengan penetapan kadar. Kalau penetapan kadar, kita mengukur berapa kadarnya, selesai. Nah, kalau standarisasi, setelah kita melakukan proses pengukuran, kemudian kita bandingkan hasilnya dengan sumber acuan resmi, yaitu sumber acuan baku ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada acuan resminya. Nah, seperti apa acuan resminya? Dalam peraturan BPOM nomor 12 tahun 2014, acuan resmi terkait dengan standarisasi obat tradisional itu ada dua, Materia Medica dan Farmakope Herba Indonesia. Jadi dua standar ini. Nah, bagaimana kalau seandainya tanaman kita tidak ada gitu di acuan standar ini? Maka apabila kita tidak menemukan terkait dengan tanaman yang sedang kita telah, kita bisa menggunakan standar lain. Artinya standar itu adalah standar atau persyaratan yang tercantum di farmakope negara lain. Ini contohnya misalkan ya. Di Amerika ada American Herbal Pharmacopoeia. Inggris ada British Herbal Pharmacopoeia. Cina ini ada Pharmacopoeia of the People's Republic of China. Dan Indonesia ya tentunya Pharmacopoeia Herba Indonesia. Jadi kalau tidak ada di Pharmacopoeia Herba Indonesia, kita bisa melihat di Pharmacopoeia yang lain seperti itu. Ya. Kemudian kita mengenal adanya parameter standar spesifik dan non-spesifik. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas khusus terkait dengan parameter standar spesifik. Apa itu? Parameter standar spesifik ini adalah parameter standar yang hanya berlaku untuk tanaman tertentu saja, baik dalam hal prosedur ataupun standar yang berlaku. Artinya apa? Jadi dikatakan spesifik karena standar ini hanya berlaku untuk tanaman tertentu saja, tidak berlaku untuk tanaman yang lain. Biasanya terkait apa? Pertama terkait dengan identitas. Identitas itu hanya berlaku secara individu. Tidak ada satu identitas dikuasai oleh bersama. Jadi identitas itu berlaku secara individu, hanya untuk satu spesies tertentu saja. Ini saya contohkan. Misalkan parameter spesifik untuk buah adas, secara mikroskopik yang namanya buah adas itu meliputi fragmen pengenal endokarp dengan sel-sel palisade, endokarp, ya, sel endosperm, serabut, berkas pengangkut, dan epikarp. Nah, ini adalah parameter pengenal untuk buah adas. Yang mungkin ini akan berbeda ya parameter pengenalnya untuk buah-buah yang lainnya. Gitu. Atau contoh lain, daging buah mahkota dewa dipersyaratkan kandungan minimal senyawa valerin ini tidak kurang dari 3%. Ini untuk mahkota dewa. Tidak berlaku untuk tanaman-tanaman yang lain. Kenapa? Karena belum tentu tanaman yang lain mengandung valerin. Ya. Contoh lain di sini misalkan, ya. Kalau seandainya kita bandingkan mengkudu misalkan. Mengkudu kita ketahui dia tidak mengandung valerin, tapi dia mengandung scopoletin. Dan dipersyaratkan scopoletin untuk mengkudu kurang minimal 0,02%. Jadi ini yang dikatakan spesifik. Jadi standar ini hanya berlaku valerin untuk mahkota dewa, sedangkan scopoletin untuk mengkudu. Oleh karena itu, pengujian valerin scopoletin apakah sama atau berbeda? Ya tentunya ini didasarkan pada nanti struktur senyawanya. Apakah nanti akan sama atau berbeda.
Nah, yang jelas bahwa senyawa valerin tidak bisa diterapkan pada standarisasi untuk mengkudu. Seperti itu. Jadi, ini yang dimaksud dengan parameter standar spesifik. Nah, parameter standar spesifik ini sangat berkolerasi dengan jaminan khasiat dan kualitas dari suatu bahan. Jadi, dalam farmakope herbal biasanya standar ini dinyatakan dengan kalimat tidak kurang dari. Jadi, kalau Anda baca farmakope herbal, nanti akan terlihat ya, ada parameter yang tidak kurang dari. Oke, mohon maaf ya, ini ada hujan. Kita lanjutkan ya. Di dalam farmakope Indonesia ada istilah tidak kurang dari, tidak lebih dari. Nah, itu menandakan sesuatu. Dan parameter standar spesifik ini selalu dinyatakannya tidak kurang dari. Coba Anda cek kadar salin larut air, kadar salin larut etanol, ya. Kemudian kadar senyawa-senyawa tertentu itu selalu tidak kurang dari sekian. Nah, ini adalah beberapa parameter uji yang tentu kita akan bahas ya ke belakang. Pertama terkait identitas, ada parameter organoleptis, senyawa terlarut, kemudian ada kandungan senyawa spesifik. Baik, kita coba bahas satu persatu ya. Pertama adalah identitas. Setiap tanaman tentunya memiliki kekhasan. Setiap tanaman memiliki ciri yang mana ciri ini itu kemungkinan tidak dimiliki oleh ciri yang lain. Tapi ada beberapa tanaman yang memiliki kemiripan, bukan sama ya, tapi mirip. Nah, kemiripan inilah yang memungkinkan terjadinya proses pemalsuan, terjadinya kesalahan dalam pengambilan bahan dan sebagainya. Syukur kalau seandainya dalam hal aktivitasnya misalkan sama. Bagaimana kalau aktivitasnya berbeda? Contoh misalkan, ya, orang mengenal adanya lempuyang. Nah, lempuyang, kalau seandainya kita beli misalkan ya ke toko-toko yang memang nggak tahu bahwa lempuyang itu ternyata ada 3, mungkin orang hanya taunya lempuyang itu ya itu, gitu ya, hanya satu lempuyang. Padahal kalau kita lihat lempuyang itu memiliki 3 jenis. Ada lempuyang wangi, lempuyang pahit, lempuyang gajah. Lempuyang wangi fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk diet. Sedangkan lempuyang pahit dan lempuyang gajah ini justru untuk meningkatkan nafsu makan. Ini justru kedua lempuyang ini, ya antara lempuyang wangi dan lempuyang pahit memiliki efek yang bertolak belakang. Nah, sehingga kebayang gitu ya, bagaimana nasibnya si orang yang menggunakan lempuyang itu. Tujuannya pingin diet, tapi kok nafsu makan malah bertambah. Nah, oleh karena itu, identitas ini perlu ditetapkan. Yang termasuk ke dalam analisis identitas terhadap tanaman, ya ini meliputi ada nama Latin spesies, nama Latin simplicia, nama daerah, yang digunakan. Apa bedanya nama Latin spesies dengan nama Latin simplicia? Kalau spesies itu nama Latin dari tumbuhannya. Sedangkan simplicia, bagian tertentu yang dijadikan sebagai bahan simplicia. Jadi itu beda-beda. Nah, kemudian juga nama daerah ini kadang juga berbeda-beda. Ya, oleh karena itu sebisa mungkin memang kita mencantumkan nama daerahnya untuk menghindari adanya bias. Contoh misalkan ya, pepaya. Pepaya itu atau Carica papaya nama latinnya, kalau di Sunda itu diberi nama gedang. Tapi ternyata gedang di Jawa itu artinya adalah pisang. Jadi jelas sekali, meskipun namanya sama gedang, tapi ternyata ketika dia diartikan pada bahasa yang berbeda, ternyata artinya berbeda. Oleh karena itu nama daerah perlu dicantumkan. Oke, beberapa tahapan pengujian kebenaran identitas tanaman. Ini yang pertama adalah determinasi, kedua analisis mikroskopik, ketiga makroskopik, keempat analisis marker dan profil kromatografi, kelima senyawa terlarut atau terekstraksi pada pelarut tertentu, dan keenam kandungan senyawa kimia spesifik. Kita bahas satu persatu. Untuk determinasi ini memang tidak bisa kita lakukan sendiri. Ya. Determinasi biasanya dilakukan oleh badan yang resmi, badan yang dimana di situ memiliki fasilitas yang lengkap untuk menyatakan bahwa tanaman ini adalah tanaman A, B, C, atau D. Nah, kenapa? Karena determinasi ini dilakukan dengan cara membandingkan suatu ciri tanaman dengan tanaman lain yang sudah dikenal sebelumnya dan telah dibukukan baik dalam buku pustaka resmi maupun dalam dokumen herbarium. Jadi,
determinasi ini harus oleh lembaga resmi. Nggak bisa, Pak sudah determinasi oleh siapa? Oleh saya. Nah, itu tidak bisa. Maka kita lakukan, biasanya kita serahkan kepada lembaga yang memang kredibel untuk melakukan determinasi. Siapa itu? Biasanya herbarium. Ini contoh ya determinasi dari herbarium ITB ya. Mana nanti kita sudah bisa mendapatkan nama dari senyawa tanaman kita, kemudian lengkap dari divisinya, kelasnya dan sebagainya. Bahkan buku acuannya pun sudah bisa kita peroleh dan bisa kita cari gitu ya, untuk mengetahui terkait atau ingin tahu gitu ya tanaman kita di buku acuan ini. Nah, setelah determinasi kita lakukan analisis mikroskopik. Ini analisis menggunakan mikroskop, berarti skalanya adalah molekular. Nah, di sini menelaah terkait dengan ciri-ciri tanaman secara visual menggunakan bantuan alat mikroskop. Nah, analisis mikroskopik ini ada yang memerlukan reaksi terlebih dahulu, ada yang disayat, cuma tambah air, langsung dilihat, atau biasanya ada disayat, tambah klorhidat, langsung diuji. Tapi ada yang memerlukan proses lebih lanjut. Nah, untuk mengetahui terkait dengan hal ini, Anda coba baca ya di bukunya Herbal Material yang dikeluarkan oleh WHO. Kemudian, analisis makroskopik. Nah, ini adalah menelaah ciri-ciri tanaman secara langsung ya, tanpa adanya bantuan alat ataupun instrumen. Apa yang ditelaah? Dari mulai bentuk, warna, ukuran, kemudian karakteristik permukaan, tekstur, bahkan tampilan permukaan saat dipotong. Ya, jadi setelah dipotong dilihat ya, tampilan permukaannya serta parameter organoleptis seperti aroma, rasa dan sebagainya. Nah, jadi organoleptis ini kita cium aromanya, kita rasakan, cicipi gitu ya, selama itu aman dan sebagainya. Dan biasanya kalau misalnya organoleptis ya, ini biasanya kita selalu menyatakan tidak berbau, praktis tidak berbau, berbau khas. Nah, ini ada syaratnya. Syarat untuk melakukan uji terkait dengan organoleptis khusus aroma ini, maka bahan terlebih dahulu harus dipaparkan minimal 15 menit sebelum pengujian. Jadi paparkan di udara, disimpan selama 15 menit, baru kita lakukan proses pengujian. Nah, berikutnya adalah analisis senyawa marker dan profil kromatografi. Di mana kita ketahui bahwa setiap tanaman memiliki senyawa khas. Nah, ini kita kenal sebagai marker identitas. Nah, senyawa marker ini ada yang aktif dan tidak aktif. Ada yang dia beracun malah, gitu ya. Nah, senyawa marker asalkan dia khas, tidak peduli dia aktif atau tidak aktif, maka bisa digunakan. Nah, bagaimana ujinya? Untuk uji senyawa marker di dalam tanaman atau keberadaan senyawa marker dalam tanaman, kita uji melakukan KLT dan KCKT. Kemudian setelah itu kita bandingkan ya dengan pembanding. Jadi analisis senyawa markernya harus kita gunakan pembanding. Ini contohnya ya. Ini ada sampel, ini ada pembanding. Kalau seandainya ini kebetulan saya menggunakan KLT misalkan, ada senyawa di dalam sampel yang sama dengan pembanding, maka menandakan bahwa itu benar tanaman yang kita maksud. Tapi kalau ternyata senyawa yang keluar di kromatografi tidak ada yang sama dengan pembanding, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah bukan tanaman yang sama. Bagaimana dengan KCKT? Kalau KCKT yang dilihat adalah waktu retensinya. Kalau ada senyawa memiliki waktu retensi yang sama, maka bisa dikatakan bahwa senyawa itu adalah sama dengan pembanding, berarti sampel adalah benar tanaman yang dimaksud. Begitu, ya. Berikutnya adalah senyawa terlarut atau terekstraksi ya, dalam pelarut tertentu atau extractable matter. Nah, kandungan senyawa kimia total di dalam bahan ekstrak ini dapat menentukan aktivitas farmakologi. Namun perlu diperhatikan gitu ya, bahwa meskipun di dalam bahan obat atau dalam simplisa itu kaya akan senyawa-senyawa kimia, namun ketika kita salah memilih metode ekstraksi, ya, maka ujungnya adalah senyawa di dalam ekstrak ini menjadi rusak, bahkan menjadi tidak aktif atau cenderung bisa berubah menjadi toksik. Nah, semakin tinggi kandungan senyawa kimia, maka jaminan terkait munculnya khasiat pada obat tradisional akan semakin baik. Kenapa? Karena khasiat itu akan berkorelasi dengan senyawa kimia. Kandungan senyawa kimia di dalam ekstrak sangat bergantung pada metode ekstraksi tadi ya.
dan juga bisa jadi pada pelarut yang digunakan. Nah, oleh karena itu, pemilihan metode ekstraksi plus pemilihan pelarut ini sangat diperlukan untuk menghasilkan ekstrak yang memenuhi standar. Nah, untuk itu biasanya kita lakukan suatu penetapan, yaitu senyawa terlarut atau terekstraksi. Kalau di Indonesia biasanya ada dua, kadar seluloid air dan kadar seluloid etanol. Namun biasanya gitu ya, kadar sari ini kan ditetapkan untuk apa? Untuk memprediksikan rendemen. Jadi memprediksikan berapa rendemen yang akan diperoleh ketika saya mengekstraksi menggunakan pelarut ini. Nah, oleh karena itu pelarut yang digunakan di sini tidak harus air atau etanol, bisa juga pelarut etiasetat atau N-heksan kalau memang ya pelarut yang kita gunakan untuk ekstraksi nanti adalah pelarut itu. Begitu. Kita lihat dulu saja untuk dua penetapan ini, yaitu kadar sari air dan kadar sari etanol. Kadar sari air ini bertujuan untuk menentukan berapa besar rendemen yang dihasilkan apabila bahan diekstraksi dengan pelarut air. Nah, kita tahu bahwa senyawa yang larut air kita kenal sebagai senyawa polar. Oleh karena itu, pada penetapan kadar seluloid air ini, tujuannya adalah untuk menentukan senyawa polar di dalam bahan juga. Bagaimana caranya? Caranya adalah sejumlah bahan ini dilarutkan di dalam air yang jenuh dengan kloroform. Kenapa harus jenuh dengan kloroform? Nah, di sini tujuannya adalah supaya senyawa-senyawa yang semipolar dan nonpolar itu tidak ikut terambil. Sehingga air ini hanya mengambil senyawa-senyawa yang polar saja. Nah, kemudian nanti filtratnya diperoleh, selanjutnya diuapkan, dan hasilnya dihitung hingga diperoleh berat kadar sari. Nah, kalau kita perhatikan, ya dari sedikit prosedur ini jelas menandakan terkait dengan bagaimana strategi kita membuat ekstrak. Cara kita membuat ekstrak skala lebih besar, itu dari kadar sari ini sama persis. Bahan campur dengan pelarut, kemudian filtratnya diambil, dikeringkan, dapatlah ekstrak kering. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan kadar sari larut etanol? Nah, kadar sari etanol ini bertujuan untuk menentukan seberapa banyak rendemen yang dihasilkan apabila bahan diekstraksi dengan pelarut etanol. Jadi, ini ya tujuannya adalah untuk menentukan berapa banyak nih rendemen yang akan kita peroleh. Kalau seandainya kita melakukan ekstraksi, ya khususnya dengan maserasi, dengan menggunakan pelarutnya adalah etanol. Jadi prosedurnya sama persis ya seperti pada kadar seluloid air, hanya saja pelarutnya diganti dengan pelarut etanol. Nah, karena etanol adalah pelarut universal, maka etanol ini mampu melarutkan sejumlah senyawa polar. Jadi ada yang polar, semipolar, juga non-polar. Jadi semua senyawa bisa diukur atau bisa diambil. Nah, jadi salah kalau seandainya etanol itu hanya mengambil semipolar dan nonpolar saja. Kenapa? Karena etanol ini merupakan senyawa pelarut dengan dikatakan universal, ya, di mana hidroksinya dia bersifat polar dan dua gugus karbonnya itu ya etilnya ini juga bersifat kurang polar, sehingga kurang polar dengan polar menjadikan dia semipolar. Oke. Berikutnya, ini terkait dengan kandungan senyawa spesifik. Artinya spesifik ini, bahwa di dalam tanaman ada senyawa-senyawa yang bersifat spesifik. Sehingga pengukurannya pun spesifik. Saya contohkan, di sini ada kadar metabolit sekunder total. Contohnya adalah flavonoid. Flavonoid itu spesifik. Apa kespesifikan dari flavonoid? Memiliki rumus struktur C6, C3, C6. Apapun flavonoid itu ya namanya, pasti struktur dasarnya adalah C6, C3, C6. Sehingga ya, ini bisa kita tetapkan flavonoid totalnya. Bagaimana caranya? Mudah ya, kita langsung lakukan pengujian menggunakan bantuan instrumen spektrofotometer UV visible. Dengan terlebih dahulu kita lakukan proses perlakuan. Atau kalau enggak kita mengukur polifenolat, tanin terhidrolisis, kadar minyak atsiri. Nah, ini suatu bahan atau senyawa-senyawa yang khas. Ya, sehingga kita bisa tentukan kadar metabolitnya. Berikutnya adalah indeks busa. Nah, indeks busa ini ada hemolisis darah juga dan ada indeks kematian ikan. Ini khas. Untuk siapa? Untuk senyawa golongan saponin. Jadi, kalau kita ingin melihat kandungan saponin di dalam bahan, kita lakukan biasanya 3 pengujian ini. Ada indeks busa, hemolisis darah, dan indeks kematian ikan. Nah, kenapa harus ditentukan? Saponin
kita ketahui ini merupakan surfaktan, merupakan senyawa yang memiliki dua sifat kepolaran. Glikosidanya bersifat polar, sedangkan aglikonnya bersifat nonpolar. Nah, aglikon dari saponin ada yang berupa terpenoid, ada yang berupa steroid, ada yang berupa alkaloid. Oleh karena itu, saponin ini menunjukkan terkait dengan adanya senyawa-senyawa yang bermanfaat sebenarnya. Tapi senyawa itu kalau dalam bentuk saponin, ini dalam kondisi yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena saponin memiliki sifat sebagai surfaktan, maka dia memiliki kemampuan untuk menghemolisis darah. Nah, makanya kita kenal ada istilahnya sapotoksin. Ya. Dan kemudian juga saponin ini bisa dibuktikan dengan indeks kematian ikan, di mana ketika ada tanaman mengandung saponin dikucek-kucek di dalam air, maka beberapa ikan itu akan pingsan, bahkan mati. Oke. Berikutnya ada indeks pengembangan atau swelling index. Ini khas untuk senyawa-senyawa tertentu yang ketika dia terkena air, ini mampu mengalami perubahan wujud. Ya, jadi dia mudah mengembang, mudah menyerap air kemudian mengembang. Contohnya adalah ada gom, ada pati, ada amilum. Nah, atau misalkan kalau dalam Simplicia kita kenal ada daun cincau. Nah, cincau itu dia memiliki senyawa pengembang, ya, atau karagenan itu juga sama. Ada juga istilah indeks kepahitan atau bitterness value. Ini dilakukan untuk menguji kandungan senyawa yang berasa pahit. Dan terakhir, ini ada indeks kepedasan yang dilakukan terhadap senyawa yang memiliki rasa pedas. Ya, contohnya adalah cabai. Ya. Nah, ini contoh untuk uji indeks kepedasan. Dan standar yang digunakan itu kita kenal sebagai skala Scoville Head Unit atau SHU. Ya, Scoville Head Unit. Di mana Scoville Head Unit ini digunakan untuk mengukur konsentrasi kapsaisin atau zat pedas pada cabai. Baik, itu materi pertama kita terkait dengan standarisasi bahan baku produk biofarmaka dan juga dikaitkan dengan materi parameter standar spesifik. Oke, kita ketemu pada sesi kedua.